terbaru tentang dunia kehutanan. Stay tune bersama kami di Riap, podcastnya Anak Rimba. Saya Ning Fadila. Saya Cak Nur. Salam lestari. Saat ini kita akan podcast on the spot di ekowisata Mangrove Lembung. Akan hadir bersama kami kader konservasi alam terbaik 1 nasional tahun 2022, Bapak Selaman. Yuk kita kulik success story beliau. Check it out. Assalamualaikum Pak Selaman, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik kabarnya. Iya. Nah, Pak Selaman ini adalah juara KKA pertama tingkat nasional tahun 2022. Nah, mungkin Tretan Rimba masih ada yang belum tahu tentang apa sih pengertian KKA itu. Nah, kader konservasi alam itu adalah seseorang yang telah dididik atau ditetapkan sebagai penerus upaya konservasi sumber daya alam yang memiliki kesadaran dan ilmu pengetahuan tentang konservasi sumber daya alam serta secara sukarela bersedia dan mampu menyampaikan pesan konservasi kepada masyarakat. Nah, itu pengertian KKA ya, Tretan Rimba. Nah, kita kulik sebentar tentang success story-nya Pak Selaman ya. Nah, untuk yang pertama Pak, pertanyaan pertama ya. Waktu menjadi juara KKA ya Pak ya, tahun 2022, tahun kemarin kan ya Pak ya. Iya. Nah, itu gimana perasaannya Pak Selaman tuh? Ya tentu sangat bangga lah, karena ini sebuah ajang nasional, bukan ajang lokal, sudah ajang nasional, yang mana kami merasa sangat bersyukur kepada Allah di mana kami telah mengantarkan Jawa Timur ke tingkat nasional di tahun 2022, yaitu tentang kader konservasi alam. Kemudian yang kedua, ini kita harus sampaikan ucapan terima kasih kepada dinas terkait, terutama cabang dinas kehutanan Sumeneb yang merupakan perwakilan dari dinas kehutanan Jawa Timur yang ada di Kabupaten Pamekasan. Nah, dengan demikian saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman masyarakat sini yang juga mendukung dalam hal kemarin kegiatan penilaian dari kader konservasi alam. Iya Pak ya. Untuk menjadi kader konservasi alam juara pertama lagi ya Pak ya, itu kan pasti ada historinya Pak, ada prosesnya gitu kan, nggak mungkin langsung ujuk-ujuk jadi juara 1 gitu kan ya Pak ya. Nah, itu gimana Pak, dari awal mulanya sampai mulai apa istilahnya itu punya kegiatan seperti ini Pak di mangrove ini? Ya, terima kasih. Tidak terpintas dalam hati saya pada awal-awal kami melakukan kegiatan mangrove di tahun 1986 itu, saya tidak pernah terlintas dalam hati itu bahwa ada semacam KKA seperti ini. Cuman kami selalu melakukan kegiatan-kegiatan di pesisir untuk menyelamatkan pesisir yang sepanjang 3 kilo 700 meter ini. Ya, lumayan luas. Itu saya lakukan penuh dengan keikhlasan dan kesabaran, keuletan. Ya, tentunya kita tidak mudah menyerah, walaupun di dalam perjalanan itu banyak hambatan-hambatan, banyak rintangan-rintangan. Jadi tidak serta-merta jadi hutan seperti ini. Iya, banyak hambatan yang luar biasa, apalagi cemooh ya. Yang paling dahsyat ya yang harus kita tangani, hambatan itu ternyata bukan dari orang luar, bahkan dari keluarga sendiri. Kalau boleh saya buka sedikit ya rahasia dari bagaimana kami memanage pesisir ini sampai seperti ini. Ada cerita sedikit yang perlu sampaikan dan saya harus buka karena ini bukan barang rahasia. Ketika kami kiprah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun ke pesisir ini, ada kalimat yang harus saya tetap genggam dengan erat-erat. Siapakah itu? Yaitu istri saya sendiri. Istri saya itu pernah bilang yang membuat hati saya itu renyah, tetapi tidak mengurangi rasa semangat saya untuk menyelamatkan ini. Pernah bilang begini, Mas, masa kamu tiap hari ke laut, tiap hari mangrove, terus saya kan orang Jawa, terus gimana untuk keluarga, kapan untuk keluarga? Nah, saya tetap pegang erat-erat seperti ini ya, karena ini merupakan
sebuah apa namanya itu menurunkan semangat saya, tapi saya jalani dua-duanya dan alhamdulillah saya bisa sampai sekarang. Alhamdulillah keluarga saya Support itu ya Pak ya. kalau tidak ke laut kadang-kadang ditanya kenapa kau tidak ke mangrove, kadang-kadang Kebalikannya ya sekarang ya. karena Oh. tidak terbiasa mungkin yang dulu, yang kedua mungkin tingkat pemahaman mereka terhadap kami selaku suami itu tidak sama. Butuh berapa lama Pak bisa sampai sukses inilah gitu? Kalau saya memulai aktivitas sejak tahun 86, kalau dari sekarang mungkin 37 tahun ya. iya. Oh, begitu. Nah, kalau untuk pengalaman Bapak sendiri ya, merubah mindsetnya masyarakat di sekitar sini itu butuh berapa lama Pak? Wah, kalau itu jujur ya, kalau dibandingkan tahun 86 sudah hampir 80% sadar. Tetapi 100% saya bukan tidak bisa. Justru kalau saya menjadi 100% berarti amal ibadah untuk saya itu tidak ada nanti. Karena menurut pendapat saya, benar. semakin saya diganggu, semakin saya semangat bekerja di pesisir, maka ladang ibadah itu semakin terlihat seperti itu. Tapi kan bisa bagi-bagi amal nih Pak, Ya. yang lain ya kan. Tapi kami tetap berbicara di forum, berbicara di pertemuan-pertemuan kaum ibu, PKK, Kamrat Tahlil, di mana saya bisa ada waktu, saya sampaikan bahwa mangrove ini seperti ini, bahwa mangrove ini tidak sejelek apa yang ibu atau bapak yang pikirkan, bahwa banyak fungsi-fungsi. Sehingga kami sekarang juga mempelajari mereka mencari uang melalui buah mangrove ini. Untuk kegiatannya seperti apa Pak? Pertama, kegiatan pemberdayaan, wajib hukumnya kami ini konservasi. Kemudian yang kedua, dari hasil tanaman ini, Buahnya, pemanfaatan jasa lingkungannya, buahnya dibuat produk minuman dan makanan, bahkan pewarna batik. Kemudian dari seling juga pemanfaatan ekowisata mangrove ini. iya benar. Kami kemarin di tahun 2010 membentuk kelompok itu kaum ibu-ibu. Karena yang merusak mangrove ini rata-rata ibu-ibu. Karena nggak ngerti Pak Ya, ya betul. sebenarnya. Betul. Nah, kan tadi kan sempat ngomongin tentang konservasi ya Pak. Ini awalnya kan dari berapa tadi Pak katanya 17 ya? 17.000? 19 hektar, 19 hektar, Ya. kemudian menjadi kurang lebih 46. 46 hektar ya. Nah, selain dampak itu ya Pak ya, berubahnya luasan gitu. Nah, dampak apa lagi Pak yang dirasakan masyarakat? Ya, alhamdulillah masyarakat sudah mengakui, terutama nelayan. Dulu kalau orang melaut di sini ya, dulu ini itu melautnya jauh, ya sampai 3 mil, 4 mil. Terus habisnya solar banyak. Nah, sekarang tidak sudah. Kenapa? Karena sudah tumbuh sederetan yang membentuk sabuk hijau di sepanjang pesisir desa kami ini. Jadi sudah berubah, dari biaya sudah mengurang, dari segi waktu sudah mengurang, dari hasil tangkapan juga mengurang. Kenapa? Fungsi dari mangrove ini secara ekologi juga tempat berkembang biaknya ikan kan. Tempat berkembang biaknya ikan. Ada istilah itu pemijahan ikan, artinya ikan tuh bertelur, kemudian waktu kecil ada di sekitar mangrove, nanti besar ke bawah ke laut. Terus sepanjang ini selalu ada semacam rantai lah, rantai penghubung, artinya alam memang seperti itulah. Juga ada fungsi ekologi secara yang signifikan yang dirasakan orang. Tidak sedikit pada tahun 86 ini ada rumah kampung dusun Bengkal ini ya, malam itu dimasuki air halamannya itu. Jadi kalau dulu ngetuk kentongan itu bukan kebakaran, bukan maling, tetapi air. Itu tahun berapa itu Pak? Itu tahun 84. Masih di awal-awal Ya, dari awal-awal. Waktu ini hanya tumbuh 12. Nah, dia kadang-kadang paginya ya di halaman itu sudah banyak ikannya yang sudah tercecer, tidak sempat melarikan diri lah seperti itu. Kemudian alhamdulillah sekarang ya, pada petambak garam dulu harus mengeluarkan uang banyak untuk perbaikan tambaknya. Nah, sekarang enak tinggal tidur. Karena apa? Mangrove sebagai fungsi ekologi sudah mapan, sudah seperti itu. Juga ada fungsi pendidikan.
yang hadir ke sini sejak dulu saya mengenal mangrove ini tidak sedikit adik-adik Tahu ya, SD ya belajar menanam, belajar membibit. Juga sampai sekarang ada semacam perguruan tinggi, banyak bisa dilihat nanti di buku tanggo saya. Ada yang S2, S1, S3 juga ada. Jadi mengadakan penelitian, sharing, tukar pendapat, diskusi itu banyak. Sampai sekarang saya alhamdulillah dari Kementerian Kehutanan kemarin mendapat bantuan Wanawiyata Widya Karya, tempat pemagangan, tempat pembelajaran, sekaligus berdiskusi semua kepentingan yang hubungannya dengan pesisir. Dan yang terakhir, fungsi dari mangrove ini ada fungsi sosial budaya. Nah, ini bisa kita lihat dan bisa kita rasakan saat ini betapa indahnya kalau sudah trekking membentang sepanjang 200 meter dengan gazebo yang berdiri di tengah-tengah tumbuhan mangrove. Nah, ini kan kita lagi ada di ekowisata mangrove Lembung ya Pak ya. Mungkin kita bisa mengulik secara dalam lagi tentang ekowisata mangrove Lembung ini di sesi yang berikutnya. Check it out, Tretan Rimba. Ekowisata mangrove merupakan kegiatan pariwisata yang memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian alam serta daya tarik kebudayaan masyarakat yang dijadikan daya tarik agar untuk menjaga keberlangsungan hidup. Pemanfaatan hutan mangrove menjadi objek wisata merupakan salah satu upaya untuk melestarikan mangrove yang ada di Indonesia, baik masa sekarang ataupun untuk generasi yang akan mendatang. Oh ya Pak Selaman, ngomong-ngomong tentang mangrove nih ya Pak ya, dulu tuh pernah ada pemberitahuan di media cetak bahwa itu ada yang mengatakan itu Pak Selaman itu gila. Itu gila seperti apa ya Pak ya? Ya, terima kasih. Sebenarnya gila yang dimaksud orang-orang itu bukan gila tidak waras, Mas. Tetapi gila dalam hal melakukan kegiatan saya. Artinya orang enak-enak tidur di rumahnya, saya ke pesisir. Itulah yang orang sering bilang gila seperti itu. Oh, jadi dikatakan gila karena seperti itu. Betul, ya Pak ya. Betul. Ya. Terus ini Pak, ini kan banyak banget ya Pak ya, ada mangrove itu ya Pak ya. Boleh dong Pak dijelaskan apa aja jenisnya, manfaatnya apa buat sobat Tretan Rimba yang ada di rumah? Ya, terima kasih. Di sini ada 10 lebih hutan mangrove ya, jenis hutan mangrove yang ada di sini. Tetapi saya pertunjukkan di sekitar sini saja. Ini jenis Soneracia alba, kegunaannya untuk dibuat sirup. Kemudian ini ada Rhizopora stilosa, ya. Ini kegunaannya untuk kopi mangrove. Oh, kopi mangrove ya Pak ya. Ya. Nah, ini dia adalah ekowisata mangrove Lembung ya Pak ya. Nah, seperti apa ya Pak pengelolaan di ekowisata mangrove Lembung ini Pak? Nah, ekowisata mangrove tentunya beda dengan wisata-wisata yang ada di Pulau Madura lainnya, yaitu ekowisata mangrove ini menitik beratkan pada edukasi wisata, artinya wisata pendidikan, ada semacam penelitian, terus kemudian ada pelatihan-pelatihan. Jadi beda dengan wisata-wisata yang lain seperti wisata alam dan wisata bahari. Di sini titik beratkan pada wisata pendidikan. Wisata pendidikan berarti ada apa namanya pengenalan jenis-jenis Ada, gitu ya ada, Pak ya, ke wisatawan gitu ada. ya Pak ya. Iya. Oh iya. Mangrove tentunya harus tetap lestari. Nah, bagaimana sih Pak program Bapak ke depannya agar hutan mangrove itu tetap lestari Pak? Ya, terima kasih. Kami tetap selalu menjaga mangrove ini dengan cara konservasi, ya, memelihara, menanami dan mengawasi juga. Tetapi konsep saya ke depan ini ada dua. Pertama, saya ingin membuat semacam showroom mangrove. Artinya tempat jenis-jenis mangrove. Nanti ada semacam pengembangan beberapa jenis mangrove yang ada di tempat itu. Jadi semua jenis mangrove yang ada di Madura saya kumpulkan, bahkan kalau bisa didatangkan dari Jawa, sehingga pengunjung itu lebih paham lagi mengenal, oh ini Rhizopora, oh ini Exosaria agilica dan sebagainya. Jadi showroom itu artinya tempat bermacam-macam jenis mangrove yang ada. Oh gitu. Mungkin nanti jadinya arboretum tentang mangrove ya Pak ya. Insya Allah banyak jenis sama. mangrove itu di sini gitu ya Pak ya. Oh ya. Oh ya Pak, satu lagi nih Pak, pesan buat generasi muda khususnya generasi milenial ini Pak.
agar mereka itu mau untuk melestarikan lingkungan, Pak? Itu apa pesan? Iya, terima kasih. Pesan saya selaku sudah mungkin dari segi umur saya sudah tidak lama lagi untuk berkiprah di mangrove. Saya cuma berpesan pada generasi muda. Pertama, jangan gampang puas dan juga jangan gampang menyerah. Kemudian kesabaran, keuletan, inovasi dan semuanya itu dituntut oleh tantangan zaman yang sekarang semakin dahsyat perkembangan ini. Oleh karena itu, saya berpesan lagi kepada generasi muda agar supaya tetap mempunyai karakter konservasi terhadap lingkungan pesisir kita. Agar supaya apa yang ada di pesisir ini tetap lestari seperti itu. Baik, Pak, intinya buat generasi muda itu harus tetap peduli lingkungan, Peduli ya, Pak, lingkungan, ya? betul. Iya. Salah satu manfaat mangrove itu tadi yaitu bisa dijadikan minuman kopi mangrove. Betul. Tretan Rimba penasaran kan? Yuk kita lihat seperti apa kopi mangrove itu. Check it out. Hai Tretan Rimba, saat ini kita berada di Sekretariat Wana Wiyata Widya Karya milik Pak Slaman di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Wana Wiyata Widya Karya adalah sebuah model usaha di bidang kehutanan dan atau lingkungan hidup yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok bersama atau perseorangan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai tempat percontohan, tempat pelatihan, dan magang bagi masyarakat lainnya. Yuk kita lihat ke dalam apa saja yang ada di Sekretariat Wana Wiyata Widya Karya milik Pak Slaman ini. Check it out! Slaman, nah ini kita kan sudah ada di Sekretariat Wana Wiyata Widya Karya ya. Ya. Nah, di tempat ini pernah ada kegiatan apa aja sih Pak? Di sini sesuai dengan backgroundnya depan yaitu Wana Wiyata Widya Karya, artinya tempat pembelajaran baik itu datanya dari anak-anak sekolah dasar, SMP, SD dan SMA, bahkan dari perguruan tinggi yang ada. Kemudian juga ada semacam pelatihan olahan-olahan, termasuk juga olahan mangrove dan olahan-olahan yang lain sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh kelompok di sini. Oh gitu, kayak ini ya Pak, contohnya ya? Ya, ini Kopi-kopi mangrove ya, ya? salah satu hasil dari pemberdayaan kami bersama masyarakat dan kelompok kopi mangrove. Pak Slaman, tadi kan kita sudah keliling-keliling ya Pak ya di wisata mangrove ya. Dan ternyata mangrove itu punya produk turunannya ya Pak ya. Boleh dong Pak dijelaskan ke Tretan Rimba, ada apa aja ini Pak di sini Pak? Selain kopi mangrove ya? selain kopi. Ya, selain kopi mangrove ada juga teh mangrove. Cuman ini kebetulan lagi kosong. Biasanya ada cookies mangrove juga. Kue? Ya, di kue gitu ya? mangrove juga ada pewarna batik. Kalau pewarna batiknya masih ada, tapi ada di Anggota Pak ya? kota ini. Jadi banyaklah. Selain produk mangrove juga ada ini juga produk dari daratan juga, yaitu Teh bidara. teh bidara. Ya. Ini juga ada. Nah, sampai menjadi produk seperti ini Pak, apakah ada pelibatan masyarakat lainnya, terus ada pelibatan kaum muda juga di dalamnya gitu Pak? Oh ya, tentu tidak mungkin dari dalam pengerjaan ini tidak mungkin dikelola saya sendiri. Iya. Artinya ada pelibatan masyarakat, artinya bahan-bahan yang saya dapat mentahnya ini kita beli pada masyarakat, ya, khususnya masyarakat sekitar. Kemudian dalam hal pemprosesan kami menitik beratkan kepada kelompok, kepada generasi muda atau kaum milenial itu, sehingga terjadi seperti ini. Kalau pemasarannya sendiri gimana Pak? Ya, alhamdulillah kebetulan justru bukan saya, malah orang lain yang punya. Itu ada tokonya, ada Bukalapak dan Shopee. Kemudian ada juga penjualan secara langsung online kepada kami melalui grup atau melalui teman-teman pribadi kami. Juga di tahun 2012 ini pernah kita mencoba ke Osaka, Jepang. Ya, alhamdulillah. NGO ya Pak ya? NGO. Juga di lokal-lokal Pamekasan, juga di wilayah sekitar Indonesia, juga hampir dari beberapa provinsi. Wah, luar Berarti biasa ya. kopi mangrove sudah go internasional ya Pak ya? Insya Allah seperti itu. Wah, mantap sekali. Semangat sekali Pak Slaman ini ya. Nah, gimana Tretan Rimba? Banyak sekali kan manfaat yang bisa kita dapatkan dari mangrove itu. Mari Tretan Rimba, kita sama-sama untuk melestarikan alam kita. Tretan Rimba, cukup sekian podcast kita kali ini. Jangan lupa pantengin YouTube kita dan semoga podcast kali ini bisa memberikan manfaat serta inspirasi bagi kita semua. Salam Lestari.